Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Erlina dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari materi distribusi peluang binomial yang merupakan materi di kelas 12 peminatan semester yang kedua. Yaitu materinya kita tulis terlebih dahulu, yaitu distribusi peluang binomial. Nah, untuk mempelajari distribusi peluang binomial, ada beberapa hal yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah konsep variabel acak. Kemudian dilanjutkan yang kedua, yaitu peluang variabel acak diskrit. Nah, setelah kita mempelajari tentang peluang variabel acak diskrit, berikutnya kita akan mempelajari tentang distribusi peluang kumulatif. Oke. Distribusi peluang kumulatif. Nah, setelah itu baru kita akan belajar tentang distribusi peluang binomial. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep variabel acak. Nah, saya kira kalian semuanya sudah tahu apa yang dimaksud dengan variabel itu sendiri. Variabel adalah besaran yang memiliki nilai tidak tunggal. Contoh, bilangan hasil yang kurang dari 20. Nah, ini nilainya lebih dari 1, tidak tunggal, sehingga itu disebut juga sebagai variabel. Dan contoh-contoh yang lain, mestinya kalian bisa menyebutkan 1/1. Kemudian variabel itu sebenarnya dibagi menjadi 2. Nah, yaitu yang pertama adalah variabel diskrit. Yang dimaksud dengan variabel diskrit ini adalah variabel yang nilainya dapat dihitung. Ya, nilainya dapat dihitung, yaitu berupa bilangan bulat. Oke. Sementara yang kedua yaitu adalah variabel kontinu, di mana variabel kontinu adalah variabel yang nilainya tidak dapat dihitung. Jadi nilainya tidak dapat dihitung, atau bisa kita menyebutnya karena tidak dapat dihitung berarti tidak berhingga. Baik, kemudian selain kita mengenal macam-macam variabel, kita harus memahami dulu yang dimaksud dengan variabel acak. Apa yang dimaksud dengan variabel acak? Variabel acak ini adalah variabel yang nilainya ditentukan dari hasil suatu percobaan. Jadi nilainya ditentukan dari hasil percobaan. Misalkan kalian melakukan percobaan pelemparan 2 buah mata uang, kemudian pelemparan 2 buah dadu, dan seterusnya. Nah, ini merupakan variabel acak. Jadi nilainya ditentukan dari hasil percobaan. Kemudian untuk variabel acak itu dituliskan dengan huruf besar. Nah, variabel acak misalkan X, Y, Z, dan seterusnya menggunakan huruf besar. Sementara untuk nilai variabel acak, ya nilai dari variabel acak, saya tulis var titik begitu ya, itu ditulis dengan huruf kecil. Oke. Nah, sehingga kalian bisa memahami pengertian tentang variabel acak diskrit. Apa berarti?
Berarti kalau begitu variabel acak diskrit adalah variabel yang nilainya atau yang diperoleh gitu ya, nilainya yang diperoleh dari hasil percobaan gitu ya, dari hasil percobaan. Dan berupa bilangan bulat dan berupa bilangan bulat. Nah, kita ambil salah satu contoh supaya kalian lebih memahami. Misalkan pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali. Nah, pada percobaan pelemparan mata uang logam sebanyak 3 kali, maka kalau dilempar sebanyak 3 kali, kita bisa menentukan ruang sampelnya. Jadi mata uang itu ada gambar dan angka, ya kan? Pada mata uang yang pertama. Kemudian apabila dilempar lagi pada pelemparan yang kedua, berarti kemungkinan muncul adalah gambar dan angka juga. Pada mata uang pelemparan yang kedua, kemungkinan juga muncul gambar dan angka. Ini pelemparan yang kedua. Pada saat dilempar sekali lagi di pelemparan yang ketiga, maka kemungkinan muncul di sini adalah gambar atau angka. Kemudian ini angka gitu ya. Kemudian ini juga kemungkinan muncul adalah gambar atau angka. Di sini gambar atau angka. Dan yang terakhir adalah gambar atau angka. Ini di pelemparan yang ketiga. Sehingga ya, ruang sampelnya bisa kita tentukan. Di sini adalah G. Kemudian di sini adalah pertama G, kedua G, ketiga A. Kemudian pelemparan pertama gambar, angka, gambar. Kemudian gambar, angka. Kemudian angka, gambar. Kemudian angka, gambar, angka. Ini angka. Kemudian angka, gambar. Dan yang terakhir adalah angka. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti ruang sampelnya S ya, itu jumlahnya ada 8. Kalau ditulis lagi berarti mulai gambar, koma, gambar, angka, dan seterusnya terakhir adalah angka. Sehingga jumlah ruang sampelnya ada 8. Kalau ditulis jumlahnya ada 8. Nah, misalkan di sini X untuk variabel acak ditulis dengan huruf besar. X adalah banyaknya gitu ya, banyaknya angka yang muncul, dalam percobaan. Banyaknya angka yang muncul dalam percobaan, maka kemungkinan dari nilai X ini adalah, nah di sini pada kemungkinan yang paling atas adalah GGG, berarti tidak ada angka yang muncul. Berarti kalau tidak ada angka yang muncul adalah 0. Kemudian ada 1 angka yang muncul, berarti 1. Kemudian ada 2 angka yang muncul, berarti kemungkinannya 2.
Atau di sini ada tiga-tiganya muncul angka ini. Ya, berarti kemungkinan ada 3. Sehingga ya X jika X adalah banyaknya angka yang muncul dalam percobaan, kemungkinannya adalah 0, 1, 2, 3. X di sini adalah variabel acak diskrit. Jadi X di sini sebagai variabel acak diskrit. Dan kemungkinan untuk nilai X adalah 0, 1, 2, 3. Kalau kita tulis berarti untuk X variabel acak diskrit yang nilainya 0 itu adalah G. Sementara X yang nilainya 1 ini adalah G, koma, G. Sementara untuk X yang nilainya sama dengan 2, kemungkinannya adalah GAA, AAG. Sementara untuk X yang nilainya adalah 3, berarti tiga-tiganya muncul angka, yaitu AAA. Nah, demikian pengertian dari variabel acak diskrit dan contoh soal yang berhubungan dengan variabel acak diskrit. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dalam mempelajari distribusi peluang binomial. Untuk peluang variabel acak diskrit akan kita pelajari pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.